Hai semuanya, Namo Sang Ani Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tri Ratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kembali berjumpa bersama dengan Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Setelah menjalani pertapaan yang sangat keras dan hampir saja memutuskan tali kehidupannya, Petapa Gotama berpikir, "Aku tidak juga mencapai kebijaksanaan atau kesucian. Mungkinkah ada cara lain untuk menuju kecerahan?" Petapa Gotama lalu teringat pada satu peristiwa, yaitu peristiwa membajak sawah. Di peristiwa membajak sawah yang dilakukan oleh Raja Suddhodana, pada saat itu Pangeran Siddhartha sedang duduk dan bersamadi pertama kali di bawah pohon jambu air. Saat itu meditasinya penuh dengan kebahagiaan. Kemudian Petapa Gotama berpikir, mungkinkah inilah jalan kecerahan? Tidaklah mungkin meraih kecerahan dengan tubuh yang terlalu lemah. Bagaimana juga aku makan sedikit makanan padat, nasi, dan roti. Begitu melihat Petapa Gotama makan makanan yang padat, kelima petapa kemudian melihat kejadian itu dan akhirnya kelima petapa ini berpikir bahwasannya Petapa Gotama telah menjadi pemuas nafsu. Ia telah meninggalkan perjuangan dan kembali kepada kehidupan mewah. Kita tinggalkan saja Petapa Gotama. Setelah itu kemudian kelima petapa meninggalkan Petapa Gotama seorang diri dan kelima petapa akhirnya pergi melakukan perjalanan yang nantinya akan bertemu Buddha di Taman Rusa Isipatana. Setelah makan dengan layak, tubuh Petapa Gotama mendapatkan kekuatan. Dengan tetap menjaga diri dari kebahagiaan indera, Petapa Gotama lalu bermeditasi dengan nyaman. Karena tubuhnya kuat, pikirannya menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Ia lalu bermeditasi dengan lebih baik dari sebelumnya. Inilah yang disebut jalan madya, di mana Petapa Gotama tidak berlatih menyiksa diri terlalu keras dan juga tidak menikmati kesenangan dengan berlebihan. Pada pagi harinya, Petapa Gotama ini mandi dan pergi ke sebuah pohon yang dikenal pada saat itu, yaitu pohon bayan. Di pohon bayan itu ternyata ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sujata. Sujata ini adalah seorang putri yang kaya, di mana pada saat mudanya ia selalu berdoa kepada pohon banyan. Ia meminta kepada dewa pohon banyan bahwasanya ketika nanti dia menikah, dia meminta agar menikah dengan seorang yang kaya dan dari kasta yang sama. Dan juga Sujata ini memiliki keinginan bahwasanya ketika mempunyai anak, nanti anaknya adalah laki-laki. Biasanya Sujata ini selalu memberikan persembahan berupa nasi, susu kepada dewa pohon banyan ketika bulan purnama atau ketika hari purnama di bulan Waisak, dengan tujuan untuk memberikan persembahan yang sama dilakukan di setiap tahunnya
Sujata kemudian pada pagi-pagi hari ini memerah susu dari 8 ekor susu. Nah, pada saat itu ada beberapa keajaiban. Yang pertama, ketika Sujata memerah susu, ya, anak-anak dari sapi yang 8 ekor itu tidak ada yang mendekati induk sapi. Jadi seperti membiarkan susu itu diperah oleh Sujata. Yang kemudian pada saat itu ketika tempayan atau wadah dari susu itu diletakkan di bawah sapi, air susu sapi itu mengalir terus tanpa harus diperah. Wah, itu keajaiban yang luar biasa. Nah, pada saat itu kemudian Sujata ini memanggil pelayannya yang bernama Punya. Nah, kemudian mengatakan bahwa Punya, hari ini Dewa Pohon Banyan sungguh baik sekali. Selama 20 tahun aku belum pernah melihat peristiwa atau mengalami peristiwa yang seperti ini. Kemudian Sujata memerintahkan kepada Punya agar segera pergi ke pohon banyan untuk membersihkan pohon banyan. Akhirnya Punya pun pergi. Baiklah Nyonya. Akhirnya Punya pun pergi. Setibanya di dekat pohon banyan, Punya ini terkejut. Karena apa? Karena ketika mendekati pohon banyan, Punya melihat betapa Gotama sedang duduk di bawah pohon banyan dan menghadap ke arah timur. Kemudian dari tubuh betapa Gotama itu muncul cahaya kuning keemasan. Dengan perasaan terheran-heran dan takut, kemudian Punya ini berpikir, wah, siapakah itu? Jangan-jangan hari ini Dewa Pohon turun untuk menerima dana makanan dari Nyonya atau Putri Sujata. Sebaiknya aku bergegas untuk melaporkan kepada Putri Sujata atau Nyonya Sujata. Kemudian Punya berlari menuju ke tempat Sujata. Nyonya. Sesampainya di hadapan Sujata, Punya kemudian mengatakan bahwa, Nyonya, aku telah melihat Dewa Pohon turun dan sekarang sedang duduk menghadap ke arah timur di bawah pohon banyan. Ayo Nyonya, segera kita berikan persembahan. Mendengar bahwasanya wah, Dewa Pohon datang atau turun, kemudian Sujata dengan penuh perasaan hormat dan gembira ini menyiapkan nasi susu atau gana. Nasi susu ini kemudian ditempatkan di sebuah mangkuk yang terbuat dari emas atau mangkuk emas. Selanjutnya nasi susu atau gana ini dibawa menghadap ke Petapa Gotama yang pada saat itu Sujata masih mengira sebagai Dewa Pohon. Dibawa, ya, kemudian dipersembahkan kepada Petapa Gotama. Oh Dewa, terimalah persembahan nasi susu dariku. Aku sangat senang Dewa dapat hadir dan kemudian menerima dana yang telah aku persiapkan. Terimalah oh Dewa. Kemudian diserahkan kepada Petapa Gotama. Setelah menerima dana dari Sujata, kemudian Petapa Gotama menjelaskan kepada Sujata bahwasanya dirinya ini bukan Dewa Pohon, tetapi dirinya adalah Petapa yang merupakan Petapa Gotama yang sedang mencari obat untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Nah, pada saat itu Sujata tetap dengan rasa syukur dan hormatnya memberikan dana kepada Petapa Gotama, dan pada saat itu Sujata sangat
bahagia dan sangat gembira. Setelah itu kemudian Petapa Gotama memakan dana yang diberikan oleh Sujata, dan kemudian Petapa Gotama selesai memakan nasi, susu, dana dari Sujata. Petapa Gotama kemudian pergi ke Sungai Neranjara dan bertekad di dalam hatinya, aku akan mencapai kebudayaan pada hari ini. Kemudian di tepi Sungai Neranjara dengan aliran sungai yang begitu deras, Petapa Gotama ini berkata bahwasanya aku akan melarungkan patah atau mangkok ini ke Sungai Neranjara. Jika patah atau mangkuk ini melawan arus Sungai Neranjara, berarti aku akan menjadi Buddha pada hari ini. Nah, kemudian dilemparkan atau dilarungkanlah patah milik Petapa Gotama ke Sungai Neranjara, dilarungkan. Pada awalnya patah ini atau mangkuk ini mengikuti arus, tapi tidak lama berselang kemudian patah ini melawan arus, yang setelah itu kemudian patah ini masuk ke dalam air dan disimpan oleh Raja Naga. Setelah menyatakan tekad dan melarungkan patahnya, kemudian Petapa Gotama melakukan perjalanan menuju ke hutan Gaya atau memasuki hutan Gaya. Dalam perjalanan menuju hutan Gaya, Petapa Gotama bertemu dengan seorang brahmana penyabit rumput yang bernama Sotya. Dalam perjumpaannya dengan Sotya, kemudian Sotya ini memberikan 8 ikat rumput kepada Petapa Gotama. Nah, rumput ini dikenal dengan nama rumput pusa yang berjumlah 8 ikat. Kemudian 8 ikat rumput ini dibawa oleh Petapa Gotama menuju ke hutan Gaya dan dibawa ke pohon Bodhi. Sesampainya di pohon Bodhi, kemudian Petapa Gotama ini duduk di sebelah timur dari pohon Bodhi dan kemudian menebarkan ke-8 ikat rumput. Setelah ditebarkan atau disusun oleh Petapa Gotama, kemudian terjadi keajaiban bahwasanya ke-8 ikat rumput yang tadi ditebarkan oleh Petapa Gotama ini berubah menjadi sebuah singgasana atau tempat duduk singgasana permata. Kemudian Buddha melakukan meditasi di atas singgasana tersebut di bawah pohon Bodhi, yang kemudian terjadilah peristiwa malam pencerahan yang akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Selanjutnya, teacher berharap Anda semua dapat membuat ringkasan dan kesimpulan dari cerita yang teacher sampaikan. Oke, terima kasih, dan teacher akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.